mulut kamu bilang, "Ya Allah, kasih aku rezeki dong buat bayar kos." Tapi hati kamu, "Duh gimana ya? Bisa nggak ya? Aduh kenapa sih pasangan aku nggak telepon aku? Aduh gimana ya besok?" Seharian kamu aduh terus, yang dikabulin yang aduh itu. Jadi semesta itu, dia ngebaca rasa hati kamu. Yang kamu lepaskan secara rasa, itulah yang akan dikasih. Mmm, Tergambar nggak sayang? Jadi, kalau gambar. kamu ngomong nih di mulut kamu, "Ya Allah kasih aku uang." Tapi hati kamu khawatir khawatir khawatir, cemas, ngeluh ngeluh, khawatir. Yang kamu lepaskan itulah yang menjadikan takdirmu. Revolution, abundant itu apa? Abundant itu kan berkelimpahan. Nah, yang berkelimpahan itu apa sebenarnya? Kata abundant biasanya semua orang itu memahami bahwa abundant atau berkelimpahan itu datangnya dari luar ke dalam. Kamu terima gaji, kamu terima uang, kamu terima materi. Biasanya kan memahamkan tuh kelimpahan itu dari luar masuk ke dalam, gitu kan? Iya. Berkelimpahan kita terima gitu. Ning, padahal sebenarnya berkelimpahan itu ada di dalam diri kamu sendiri. Si kelimpahan itu sama Allah itu ditaruh di dalam dirimu sendiri. By the way, kamu Iya, heeh, nah berarti bener. kelimpahan itu tuh sebenarnya ada di dalam diri kamu sendiri, ditaruh tuh di dalam diri kamu sendiri sebenarnya. Jadi kata abundant atau berkelimpahan itu adalah sesuatu yang udah ada di dalam. Pada saat kamu sadar nafas syukur, pada saat kamu bersyukur, 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 si kelimpahan yang ada di dalam ini, dia merealita jadi realita yang kamu bisa pegang. Itu Mmm. amazing banget. Itu yang terjadi sama aku. Kisah nyata. Jadi segala sesuatu yang tadinya tertutup di dalam, sama seperti yang tadi deh kamu kamu ceritain dan kamu contohin tuh, Teh Febi, kan di tempat di rumah aku itu kan ada pemandangan, ada ada pohon, ada ini, ada itu gitu ya. Dulu aku tuh ngelihat itu biasa aja gitu. Tapi kenapa sejak bersyukur pas dilihat lagi kok indah banget gitu. Nah, kok kayak beda? Itu sama aja kalau kayak dulu kamu tuh pakai kacamata, Ray-Ban, jadi pas Mhm. ngeliat pemandangan tuh gelap gitu. Padahal bukan pemandangan yang gelap, kamu pakai kacamata. Gambar nggak? Ada penghalang yang kalau ada bunga merah, bunga putih, bunga ungu, nggak kelihatan. Jadi gelap aja semua. Kenapa sih nih hidup ini gelap? Bukan hidup yang gelap, bro. Lu pakai kacamata, lepas kacamatanya. Jadi selama ini tuh kita kayak gitu nih. Jadi kamu deg-degan nih karena kamu nggak tahu ternyata kalau kacamata filternya dilepas, itu tuh ya Allah kok terang banget ya gitu kan. Bunga kelihatan indah banget ya, ini bagus banget ya, ini bagus banget ya, ini nggak kelihatan gitu selama ini. Segambar ya, tugas kita adalah lu mau tetap pakai kacamata atau mau dilepas? Ah, Neng, lu mau pakai kacamata terus ngelihat dunia dan hidup ini? Atau mau langsung aja gitu, natural? Nah, Natural aja kan? natural aja, oke. Ya. Kemarin waktu aku kirim video, kamu udah nonton sampai habis kan? Rekaman? Iya, abis, sampai abis. Penting. Pada saat nanti kita merilis, ekspektasi yang kamu tadi tuh ada goal uang, ada goal nikah, ada goal motor. Ini entar dulu aja ya. Iya, Intensi heeh. intensi kamu untuk kamu bebas dulu dari ketakutan, dari kegelisahan, dari kekhawatiran, terbebas dulu dari itu boleh ya? Iya, boleh deh. Ya, Mhm. dedikasinya untuk kamu terbebas dari bagasi emosi dan kamu bahagia.
Oke? Itu Oke. yang dibilang nomor satu, kelimpahan spiritual. Ini. Jadi abundant itu kan dia ada kelimpahan spiritual, kelimpahan fisik kesehatan, kelimpahan finansial, ada kelimpahan relationship kamu berhubungan sama siapapun, ada kelimpahan sosial kamu sama teman-teman. Tapi ini tuh urutannya tuh nomor kesekian. Yang pertama, kamu boleh nggak izin bebas dulu dari semua rasa yang nggak nyaman dan kamu bahagia dulu dari dalam. Boleh nggak? Boleh teh. Ya, kalau itu yang jadi dedikasi kamu untuk ikut kelas ini, untuk kamu rilis gitu istilahnya, untuk kamu sadar nafas syukur. Nanti nomor 2, 3, 4, 5 itu datang dengan sendirinya. Iya teh. Karena kalau di dalamnya udah indah, taman hati kamu indah, kira-kira kupu-kupu pasti datang nggak sayang? Iya teteh pasti. Jadi nggak perlu untuk banyak dulu, nggak usah. Kamu fokus untuk ketemu jati dirimu yang sejati dulu aja, boleh ya? Kan juga belum ada banyak di atas 10 juta gitu belum sama berarti. Heeh. Sama Terus teh. sakit, kamu ada sakit tadi tuh khawatir dan lain-lain. Aku juga ada waktu itu diare, apalah cemas lah apa segala macam sama berarti kan? Mm. Sama. Lalu secara spiritual tuh kayak nggak bahagia gitu. Kenapa begini, kenapa begitu kayak belum merasakan indahnya hidup ini secara konstan sama. Iya. Lalu mulailah aku pelajari bab 1, siapakah diriku. Tadi kamu udah ikut Zoom-nya kan? Udah catat belum? Bab 1 kesimpulannya. Nah, Oke, good. Nanti itu, lalu kedua, kita akan pelajari tentang sistem kerja semestanya gimana, lalu kita rilis, lalu kita praktekin semua. Dan izin kamu untuk bisa memahami bahwa hasilnya nggak ada yang instan. iya teh. Nggak ada cerita hasil instan. Kalau instan itu adalah money game itu instan. Ujung-ujungnya kecewa gitu kan. Karena Mm. habis gitu. Dalam natural kelimpahan nggak ada yang instan. Butuh komitmen kamu minimal 30 hari. Pelan-pelan jalani sadar nafas syukur. Pelan-pelan kamu terima dan lepasin yang kamu nggak nyaman. Pelan-pelan kamu kuantum jam dan melepas. Pelan-pelan kamu sending love sama banyak orang. Pelan-pelan kamu tabungan semesta untuk bisa jadi punya manfaat buat banyak orang. Mau nggak? Pelan-pelan bareng kita jalanin bareng sama alumni. Nanti alumni juga kan, kamu nanti habis dari sini gabung sama alumni. Oh iya. Yang udah belajar itu hampir 2.000 orang lebih. Wow, banyak banget ya teh. Dan hampir sebagian besar udah manifest, udah cerita sedihnya tuh udah hilang. Eh, Alhamdulillah. sama yang punya kisah sama seperti kamu, namanya orang Malang, Devi. Nanti izin kamu tanya aku, Teh Devi mana nomor telepon Devi? Kamu harus kenalan sama dia untuk belajar rilisnya. Karena kalau misalnya aku setelah Zoom ini, WhatsApp yang masuk ke aku tuh hampir 300-an lebih WhatsApp. Jadi kalau kamu WhatsApp sekarang, itu kan ngantri tuh ngejawab WhatsApp-nya. Jadi pasti lama ngejawabnya gitu. Mm-mm. Dan sambil nunggu waktu lama, kamu bisa ngobrol sama Devi atau nanti aku kasih ada 3 nomor telepon tim aku kalau kamu butuh sesuatu, kamu hubungi dulu mereka sambil nunggu aku jawab. Ya, oke teh. Bukan nggak mau jawab, tapi gue banget ya WhatsApp. Jadi harus satu-satu pelan-pelan aku jawabin. Gitu ya. Oke. Iya. Nah, Oke. sekarang kita balik lagi ke inti bab 1 yang tadi kamu udah tulis. Siapakah dirimu? Jadi di Mm-mm. sini Albert Einstein dan semua ilmuwan pernah cerita bahwa segala sesuatu itu adalah energi. Maksudnya apa? Everything is energy. Kamu energi, mobil energi, jodoh energi, pasangan energi, Mm. relationship energi, uang, rumah, semua itu energi. Kamu harus tahu ini tentang energi. Maksudnya gimana, Teh? Ternyata semesta mewujudkan realita kehidupan kita. Kamu misalnya berjalan dalam kehidupan menyenangkan, kamu punya uang, kamu enggak, kamu dapat kemudahan atau enggak. Itu tergantung dari energi yang kamu lepaskan secara rasa hati kamu ke semesta.
Jadi semesta itu membaca getaran hatimu. Kalau seandainya mulut kamu bilang, "Ya Allah, kasih aku rezeki dong buat bayar kos." Tapi hati kamu, "Duh gimana ya? Bisa nggak ya? Aduh kenapa sih pasangan aku nggak telepon aku? Aduh gimana ya besok?" Seharian kamu aduh terus, yang dikabulin yang aduh itu. Jadi semesta itu, dia ngebaca rasa hati kamu. Yang kamu lepaskan secara rasa, itulah yang akan dikasih. Hmm, Tergambar nggak sayang? Jadi, gambar. kamu ngomong nih di mulut kamu, "Ya Allah kasih aku uang." Tapi hati kamu khawatir, 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 cemas, ngeluh, ngeluh, khawatir. Yang kamu lepaskan itulah yang menjadikan takdirmu.